Fujitsu F01H, HP 500 ribuan yang punya fitur dan performa yang mind-blowing di harganya. So, mari kita langsung aja review si F01H di tahun 2020. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan mari kita langsung aja review Fujitsu F01H. Seperti biasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya kalian bisa beli yang sangat murah banget di harga 550.000 aja, yang punya RAM sebesar 2GB dan internal storage sebesar 8GB. Seperti biasa, kalau kalian ingin beli HP-nya, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan ya untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 410, layar 5 inci, 720p, AMOLED display, yap udah AMOLED dengan PPI sebesar 294, udah ada NFC juga, dan juga dia pakai front speaker, terus punya baterai sebesar 2350 mAh baterai. Nah, terus untuk si desain dan displaynya, untuk build quality ini full terbuat dari plastik, kanan, kiri, dan belakang. Frame-nya juga sama. Tapi ini tuh plastiknya tuh gue bisa bilang lumayan kokoh. Jadi di tangan masih kerasa cukup premium. Yang gue suka juga ini si warna merahnya. Ini tuh ada 3 warna, merah, hitam, sama biru muda. Dan warna merah yang gue punya tuh ini, jujur gue lumayan suka. Ini bener-bener terang banget, mencolok banget. Yang personal gue suka. Dan juga suka juga itu dari si form factor-nya. Karena ini tuh HP compact banget, hanya 5 inci, jadi gampang banget dipakai untuk satu tangan. Dan bisa kita lihat ini juga desain si depannya ngingetin gue banget sama Sony Xperia series, terutama Xperia X Compact. Tapi ya untuk si security-nya sendiri, ini kalian bisa pakai fingerprint yang posisinya di belakang. Fingerprint juga ini berperan sebagai power button, dan juga ini cara ngebuka fingerprint ini lumayan unik. Jadi kalian tuh harus nge-slide tangan kalian biar ngebuka, nggak kayak HP biasanya. Lumayan unik lah. Dan untuk kecepatannya sendiri cukup cepat dan juga cukup reliable. Nah, terus mari kita bahas salah satu fitur utama atau bisa gue bilang selling point dari HP ini, yaitu dari si kualitas layarnya sendiri. Ini gue bisa bilang untuk harga 550.000, hands down layar terbaik yang pernah gue review di harganya. Bahkan kalau misalnya mau kita bandingin sama HP baru yang harganya 1-2 juta lebih mahal, gue bisa bilang di Fujitsu F01H lebih bagus atau bisa bersaing dengan HP tersebut. Ini tuh layarnya overall super sharp, vibrant, dan juga punya viewing angle yang bagus. Visibility di bawah sinar matanya juga ini cukup oke, masih kelihatan, dan juga masih usable. Dan yang terakhir untuk touch delay-nya ini gak ada touch delay sama sekali. Buat ngetik keyboard atau scrolling aplikasi, semua kerasa sangat responsif. Ya ini mungkin memang selama gue nge-review HP Jepang kayak Sony, Sharp, atau Fujitsu, itu semuanya tuh gak ada touch delay. Mungkin memang HP Jepang tuh terkenal sangat responsif layarnya. Very nice. Next, mari kita bahas audio quality-nya. Yang pertama, mari kita bahas audio quality via headphone jack. Ini tuh posisi headphone jack-nya ada di atas, dan gue bisa bilang kualitasnya ini udah cukup bagus. Malahan sangat bagus. Ini punya audio overall yang kedengaran clear, vokalnya nggak cempreng, dengan bass yang netral dan juga soundstage yang cukup bagus. Untuk kekerasan volumenya sendiri, ini gue tes pakai headphone Taksar HF80, yang butuh power 2 kali lipat lebih besar daripada headphone biasanya. Dan Fujitsu F01H tuh harus di volume 100% biar bisa ngedrive atau biar bisa ngangkat si Takstar HF580 tersebut. Tapi menurut gue itu sangat normal karena seperti yang gue bilang, HF580 itu powernya 2 kali lipat daripada headphone biasanya. Nah, selanjutnya mari kita bahas kualitas speakernya. Ini tuh speakernya tuh mono tapi lumayan unik guys. Biasanya tuh kan kalau mono tuh kalau nggak di bawah posisinya di belakang. Kalau itu posisinya di depan, dan juga di depannya tuh berperan sebagai earpiece juga. Dia itu ngegabung sama earpiece speakernya. Lumayan unik. Tapi untuk kualitas sendiri sayangnya nothing special seperti yang kalian expect untuk harga segini. Overall, kalau bisa di full volume ini kerasa sedikit cempreng. Tapi ya untuk lebih detailnya, ini dia speaker testnya biar kalian bisa nilai kualitasnya lebih detail. Check it out guys. Dan selanjutnya mari kita bahas si kamera quality-nya. Untuk kamera belakang ini tuh sebesar 8 megapiksel yang punya single tone flash juga. Dan kamera depannya ini 2 megapiksel.
Dan untuk kualitas main kameranya sendiri, ini untuk harganya kalau mau dibandingin sama HP-HP yang baru yang harganya mirip kayak Advan NASA misal, gue bisa bilang jauh lebih bagus di Fujitsu F01H. Foto overall masih kelihatan oke, dengan warna yang cukup bagus dan detail yang cukup sharp. Walaupun memang kontrasnya sedikit kurang oke. Dan untuk foto low light ini seperti yang kita expect, di harga segini emang kualitas foto overall kelihatan gelap, banyak noise, dan punya detail yang super soft. Terus yang terakhir untuk si kualitas selfie kameranya sendiri, ini tuh gue lumayan surprise. Walaupun cuma 2 megapiksel, ini gue bisa bilang masih sangat usable. At least masih punya detail yang nggak kayak tanah liat, nggak kayak si Advan NASA Plus yang pernah gue review. Dengan warna juga ini cukup oke. Nah terus untuk si video recordingnya, ini kalian bisa nge-record video di resolusi 480p, 720p, atau 1080p. Untuk sampelnya ini dia kualitas sampel videonya pakai resolusi paling tinggi 1080p. Guys, ini video recording pakai resolusi Full HD di Fujitsu F01H. Kita coba stabilisasinya. Dynamic range. Exposure sedikit kurang bagus, but it's fine untuk harganya. Kita coba fokusin ke batang ini. Yap, lumayan oke. Overall shot. Warnanya gue lumayan suka, natural, dan ya kalian bisa nilai di bawah gimana kualitas audionya. Ini gue bakal singkat aja nge-reviewnya. Untuk gamingnya, untuk game performance-nya ini F01H sebenarnya bisa main game berat kayak PUBG. Tapi gue nggak rekomen banget karena performance itu awful banget, sangat jelek. Ini bisa kita lihat juga di B-roll, gue lagi coba tes main game yang enteng banget, sangat casual kayak Bullet Hell Monday. Sekalipun itu game performance-nya FPS-nya tuh nggak 60 FPS, terus ada stuttering. Jadi ya, F01H ini karena chipsetnya yang memang sangat-sangat efisien dan sangat low-end, 410, memang nggak diperuntukkan untuk main game berat. Ini lebih gue rekomen kalian mending main game casual aja kalau misal pakai si F01H ini. Dan untuk si UI experience-nya ini tuh pakai Android Marshmallow. Kalau misal kalian nggak percaya, mari kita langsung aja cek di device management dan juga about phone. Di sini bisa kita lihat dia itu pakai Android 6 Marshmallow yang punya security level udah sangat lawas juga di 2018. Untuk si skinnya sendiri, ini si sellernya tuh yang gue beli, dia ngasih skin Nova Launcher, bisa kita lihat, biar kelihatan lebih enteng. Dan gue bisa bilang Fujitsu F01 stuck di Android Marshmallow tuh hal yang bagus. Kenapa? Karena performance tuh jadi terasa lebih smooth dan gak cepet panas. Karena gue denger tuh kayak Sony Xperia X Performance itu tuh bisa sampai Android Oreo, tapi performance-nya bakal jelek dan juga panas banget. Jadi mungkin ini hal yang bagus lah kenapa dia stuck di Marshmallow. Jadi performance-nya tetap stabil dan snappy. Dan ya, ini emang kelihatan banget. Untuk pemakaian sehari ini, gue surprise banget. Ini kerasa kayak HP Redmi 9A performance-nya yang harganya 1,4 jutaan. Dibanding HP yang cuma 500.000. Dipakai untuk launching aplikasi enteng kayak Instagram atau aplikasi sosial media lainnya, ini surprisingly masih kerasa cukup smooth dan snappy. Dan untuk si DRM infonya juga, ini sudah Widefine L1 guys. Artinya apa? Artinya apa guys? Artinya kalau misalnya kalian mau nonton Netflix atau streaming service lainnya, kalian bisa nonton di resolusi yang paling tinggi. Kalau di HP ini bisa sampai 720p. Yang menurut gue cukup penting karena ini tuh layarnya AMOLED, jadi benar-benar nyaman banget nonton film di HP ini, walaupun layarnya kecil. Dan yang terakhir untuk si ketahanan baterainya, ini memang first impresi baterai itu kelihatan kecil banget, hanya 2350 mAh aja. Tapi setelah gue coba dan gue pakai, ini ternyata baterainya cukup impresif guys. Fujitsu F01 ini baterainya bisa tahan full 1 hari penuh. Dan pemakaian gue yang enteng seperti biasa, hanya sosial media dan nonton YouTube aja. Terus untuk si screen on time sendiri, kalau misal kita ke gallery, kalau misal gue bisa cari, gallery. Di sini bisa kita lihat, gue bisa dapat screen on time sekitar 6 jam 48 menit. Dan masih punya sisa baterai 22%. Lumayan impresif guys menurut gue, untuk HP setua ini dan punya baterai sekecil ini. Tapi untuk charging speed-nya gue bisa bilang biasa aja. Malahan untuk kapasitasnya cukup lama. Gue ngecas dari 20% sampai 100% itu butuh waktu sekitar 1 jam 58 menit. Ya kalau misalnya diboletin 2 jam pas lah. Menurut gue lumayan lama tapi acceptable lah untuk harganya. Tapi ya cuma segitu aja videonya, dan mari kita langsung aja ke konklusinya. Untuk konklusinya menurut gue Fujitsu F01H HP yang paling worth it di bawah 1 juta. Mau dibandingin sama HP lain di harga yang sama di bawah 1 juta, gue bisa bilang F01H masih lebih worth it. Kenapa? Karena Fujitsu F01H
punya battery life yang cukup bagus, performance yang masih lumayan snappy berkat Android-nya yang masih stuck di Marshmallow, dan juga ini menurut gue yang selling point paling besar dari HP ini, yaitu dari si kualitas layar AMOLED-nya. Ini benar-benar sangat bagus banget untuk harganya, si layarnya. Ya, tapi HP ini ada satu kelemahan menurut gue. Kelemahannya besar mungkin dari si kondisinya yang second. Ini walaupun memang cukup mulus, tapi karena kondisinya second dan juga nggak full set, jadi mungkin kalian bakal mikir 2 kali untuk beli HP ini. Tapi kalau misalkan nggak peduli, kayak gue sangat rekomen banget kalian beli HP ini, terutama buat kalian yang budgetnya di bawah 1 juta, daripada beli Advan NASA yang pakai chipset sangat-sangat kurang bagus, mending beli HP second kayak gini aja. Karena baterainya surprisingly ini sangat bagus, guys. Tapi ya, seperti biasa kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan ya cuma segitu aja video reviewnya. Mohon kalau misalnya kesalahan atau ada fitur yang kelewat, jangan lupa like dan subs. Dan kalau misalnya kalian ingin wallpaper Beidou yang ada di HP ini, gue bakal taruh link Pixiv-nya di deskripsi. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye.